Saat kalian berpetualang di alam liar atau sedang menghadapi keterbatasan alat modern saat berada di rumah, kalian diharuskan memiliki kemampuan bertahan hidup atau skill sederhana agar bisa menyelamatkan seseorang dari bahaya. Keterampilan bertahan hidup atau survival skill sering luput dari perhatian kita sehingga banyak orang terjerumus dalam kondisi bahaya akibat tidak menguasai skill-skill tersebut. Berikut ini 10 survival skill sederhana yang dapat menyelamatkan hidup kalian dan hidup orang lain. Menentukan arah tanpa kompas. Tak selamanya kita bisa mengandalkan kompas saat tersesat. Ada situasi di mana kalian berada di tengah hutan yang lebat dan ternyata kompas yang kalian bawa rusak, atau kalian tersesat saat malam hari. Jika berada dalam kondisi ini, kalian tidak perlu panik. Kalian bisa mengetahui arah barat dan timur hanya dengan meraba pepohonan. Pada pohon besar, biasanya sisi yang tak ditumbuhi lumut adalah sisi yang tidak terkena matahari, yaitu sisi utara dan selatan. Selain itu juga, jika matahari belum lama terbenam, biasanya sisi barat pohon masih terasa hangat. Selain itu, apabila saat fase bulan sabit dan kalian bisa melihat bulan, tarik garis lurus antara kedua sudut bulan, dan titik imajiner dari garis yang menyentuh tanah adalah arah selatan. Panen air dari pohon. Seperti halnya manusia, tumbuhan itu juga berkeringat sepanjang hari. Proses menguapkan air ini dinamakan transpirasi. Kalian bisa memanfaatkan proses ini jika kalian kehabisan bekal minum atau tidak menemukan sumber air bersih saat berpetualang di hutan. Untuk bisa memanen air bersih dan bisa diminum ini, kalian tinggal membungkus ranting pohon yang berdaun dengan plastik, lalu ikat plastiknya rapat-rapat. Dalam waktu beberapa jam, air sudah terkumpul di dalam plastik dan siap diminum. Memadamkan kompor terbakar. Meninggalkan minyak dalam wajan tanpa pengawasan dengan kompor yang masih menyala bisa menyebabkan kebakaran. Untuk memadamkan kebakaran minyak, kalian tidak boleh menyiramnya dengan air, karena berisiko menimbulkan kebakaran yang jauh lebih besar. Solusinya, jika api yang ada di wajan atau teflon masih kecil, cukup taburkan baking soda di atasnya, karena baking soda akan menyerap oksigen sehingga api bisa padam. Selain itu, kita juga meletakkan kain basah atau handuk yang sudah dibasahi di atas benda yang terbakar. Cara tersebut juga terbukti efektif saat memadamkan kebakaran pada benda padat. Menyalakan api tanpa korek api. Kalian dianjurkan menyalakan api menggunakan baterai. Jenis baterai yang digunakan bisa jenis apa saja. Intinya kalian tinggal membuat arusnya menjadi pendek. Hubungkan kutub positif dan negatif dari baterai dengan kertas timah. Bisa dari bungkus rokok atau permen karet yang mengandung aluminium. Percikan api ke benda yang kering dan lembut seperti akar, rumput atau kain. Jaga api supaya tetap menyala, lalu siapkan kayu bakar. Jika kalian tak punya baterai, kalian bisa menyalakan api dengan batu dan gesekan kayu. Tapi hal ini tentu lebih lama dan tak semudah yang kalian bayangkan. Menyelamatkan orang tenggelam. Untuk menyelamatkan korban tenggelam, syaratnya kalian sendiri harus bisa berenang. Ini adalah skill yang penting yang harus dimiliki. Jika tidak, hal tersebut malah akan menghambat kalian dalam menyelamatkan nyawa seseorang. Saat menyelamatkan korban tenggelam, ingatlah untuk mendekati mereka dari belakang, sehingga mereka tidak panik saat diselamatkan, karena kebanyakan korban tenggelam biasanya meronta-ronta karena panik. Setelah berhasil mendekati korban, bawa mereka dengan mengempit ketiak korban dengan dua tangan, atau mengempit dan menarik dagu korban ke tepi kolam atau pantai. Posisi saat pesawat dalam keadaan darurat. Ketika akan mengalami kecelakaan, biasanya pesawat akan terguncang dengan hebat. Guncangan ini bisa menyebabkan leher dan kepala cedera. Untuk menghindarinya, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi guncangan pada tubuh. Salah satunya dengan berpegangan kuat pada kursi di depan kalian, dengan posisi telapak tangan menyilang. Kemudian tempelkan dahi di atas telapak tangan kalian yang menyilang tadi. Namun jika jarak antara kursi terlalu lebar, kalian cukup merapatkan badan ke paha. Tersengat ubur-ubur. Sengatan ubur-ubur dapat menyebabkan shock neurogenik, reaksi alergi dan keracunan yang kuat pada tubuh. Untuk menghindari efek racunnya, kalian bisa melakukan langkah berikut ini. Segera bersihkan luka dan buang sisa tentakel yang masih menempel untuk menghindari sengatan baru. Namun jangan sentuh tentakel dengan tangan kosong. Cuci luka sengatan dengan air garam. Jangan pernah membersihkannya dengan air tawar, karena air tawar malah akan mengaktifkan racunnya. Untuk membuang racun, kompreslah luka dengan cuka apel atau alkohol. Minum banyak air dan segera ke dokter. Air akan membantu pemulihan lebih cepat, dan dokter akan melihat apakah perlu penanganan medis lanjutan. Tergores benda tajam.
Jika tangan kalian tergores benda tajam dan sialnya tak ada plester luka di rumah, kalian bisa menutup luka tersebut dengan lem super atau power glue. Mungkin hal ini terdengar aneh, tapi cara ini terbukti efektif untuk menutup luka sementara. Selain itu, power glue juga berfungsi sebagai disinfektan yang bisa mencegah luka agar tidak infeksi. Terseret arus pecah. Arus pecah adalah arus balik yang terbentuk akibat arus datang tegak lurus garis pantai dan bertemu dengan garis pantai yang melengkung. Arus ini bisa menyeret orang yang sedang berenang ke tengah laut. Contohnya adalah ombak pantai laut selatan. Saat sedang berenang di laut, fenomena berbahaya ini bisa tiba-tiba muncul. Ketika kita terperangkap, insting kita akan segera memerintahkan untuk segera berenang ke pinggir pantai secepatnya. Tapi yang terjadi, kita malah semakin jauh dari pantai. Yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi ini adalah jangan langsung berenang ke arah pantai dengan arah lurus. Bergeraklah dengan arah diagonal atau sejajar dengan arus. Arus pecah biasanya tidak luas, jadi kalian bisa berenang dengan cara ini untuk menyelamatkan nyawa kalian. Manuver Heimlich. Manuver Heimlich adalah pertolongan pertama untuk membantu orang tersedak. Cara melakukannya adalah dengan berdiri di belakang korban tersedak. Sambil berdiri di belakangnya, mintalah dia untuk sedikit membungkuk dan merenggangkan kakinya. Lingkarkan tangan pada pinggang korban, lalu berikan tekanan ke atas dan ke belakang sebanyak 5 hitungan. Tanyakan pada korban apakah dia masih tersedak atau tidak. Jika korban masih merasa sakit, ulangi prosedur ini hingga penyumbatnya keluar atau hingga tenaga bantuan tiba.